Oke, selamat sore, salve, shalom. Pada kesempatan ini akan menjelaskan sedikit tentang salah satu karya inovatif, yaitu berkaitan dengan memperagakan alat peraga yang akan membantu para peserta didik untuk bisa memahami tentang materi berkaitan dengan struktur hierarki dalam gereja Katolik. Bahan-bahannya mudah. Kita bisa mendapatkan bahan-bahan di sekitar kita, itu kertas, lalu kemudian gunting, kemudian bisa juga itu lem, kemudian ditambah dengan kertas dan juga double tip. Dan itu adalah bahan-bahan mudah yang kita bisa dapat di sekitar kita. Oleh karena itu kita bisa melihat di sini kami sudah membuat struktur hierarki dalam gereja Katolik, di mana bahwa di sini ada struktur hierarki dalam gereja Katolik yang terdiri dari Dewan Para Uskup, kemudian ada Paus, ada Uskup, dan juga dibantu dengan imam dan diakon. Untuk itu kita lihat yang pertama tentang struktur hierarki dalam gereja Katolik. Itu merupakan salah satu struktur yang dibentuk, ya, sudah dibentuk berdasarkan sejarah dan juga sudah diambil dalam kitab suci, bahwa yang pertama itu adalah Dewan Para Uskup, itu adalah pengganti para rasul, pengganti para rasul. Lalu kemudian para uskup diketuai atau dipimpin oleh Paus sebagai uskup Roma dan juga sebagai pemimpin gereja dunia atau pemimpin gereja secara universal. Lalu yang ketiga adalah uskup, itu juga sebagai pengganti para rasul, dan yang berikut dibantu dengan dua kelompok yang kita sebut itu adalah imam dan juga dengan para diakon. Perlu kita ketahui bahwa yang pertama itu adalah Paus, itu tentu merupakan pemimpin gereja Katolik, juga selaku sebagai uskup Roma dan juga sebagai ketua untuk para uskup sedunia. Kemudian uskup juga kita lihat adalah pemimpin gereja lokal. Gereja lokal itu di keuskupan masing-masing. Contohnya di Indonesia itu masing-masing ada uskupnya tersendiri sesuai dengan wilayah dan juga sesuai dengan keuskupannya masing-masing. Lalu yang berikut imam, juga seperti itu. Kita bisa melihat bahwa di paroki-paroki terdapat ada seorang imam, bisa juga lebih dari 1-2 imam yang tentu menjadi pastor paroki dan juga sebagai pastor pembantu. Dan juga diakon. Diakon juga seperti itu, tujuannya itu adalah sebagai pembantu untuk pembantu uskup, dan imam juga sebagai pembantu uskup. Jadi antara imam dan diakon itu adalah pembantu umum dan juga pembantu khusus. Secara umum bahwa kita lihat dari paus, uskup, imam, dan diakon memiliki tugas yang sama, tugas pokok yang sama adalah untuk mempersatukan umat dan juga mengkomunikasikan iman umat berkaitan dengan iman dan moral. Dan yang berikut itu adalah tugas yang berikut para hierarki itu juga adalah untuk memberikan sakramen-sakramen dan juga untuk mewartakan sabda Allah. Dan itu kita bisa lihat itu yang biasa dilakukan oleh para hierarki, mulai dari paus, uskup, imam, diakon memiliki tugas yang sama, adalah untuk memberikan dan melayani sakramen-sakramen kepada umat dan juga untuk mewartakan sabda Allah. Itu berkaitan dengan materi
terkait dengan struktur hierarki dalam gereja Katolik. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah susunan hierarki dalam gereja Katolik, mulai dari Dewan Para Uskup, Paus, Uskup, Imam, dan Diakon, merupakan atau memiliki satu kesatuan yang sama berkaitan dengan peran dan tugas yang sama, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada umat. Itu saja penjelasan berkaitan dengan susunan hierarki dalam gereja Katolik. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini peserta didik mampu untuk memahami dan juga menghayati serta mensyukuri tentang struktur hierarki dalam gereja Katolik, atau dengan adanya hierarki Katolik, siswa mampu untuk memahaminya secara baik dan juga mampu untuk menghayati di dalam hidup sehari-hari. Baik, itu saja berkaitan dengan penjelasan dan juga dengan alat peraga yang sederhana ini bisa membantu para peserta didik. Terima kasih. Salve Shalom.